Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang tradisi pengantaran jamaah haji di Lombok. Tradisi ini bukan hanya sekedar kegiatan mengantar keluarga, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan religius yang sangat kuat. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang memahami tradisi tersebut. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Dek. Ya, terima kasih saya ucapkan sudah mengundang saya dalam podcast ini. Dan saya harap melalui podcast ini kita bisa membahas secara menyeluruh dan lebih mendalam gitu, supaya tradisi ini bisa tetap terjaga dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton podcast kali ini. Baik, Kak, langsung saja kita mulai ya. Ya. Kak, banyak orang mungkin pernah melihat keramaian di sekitar asrama haji saat musim keberangkatan jamaah. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tradisi pengantar jamaah haji ini? Ya, jadi kalau kita berbicara masalah tradisi mengantar haji, jadi sebenarnya tradisi mengantar haji itu adalah sebuah suatu tradisi di mana keluarga calon jamaah haji ini mengantarkan calon jamaah haji ini ke asrama begitu. Nah, mengapa ini dilakukan? Karena keluarganya ini mengantar calon jamaah haji ini karena untuk menyampaikan bahwa ini sebagai salah satu bentuk kepedulian, rasa kekeluargaan, dan untuk mendoakan calon jamaah haji ini agar selamat untuk pergi dan pulang ke tanah air Indonesia juga. Oh iya, jadi kegiatan ini melibatkan banyak orang ya, Kak? Ya, tentu saja, karena kalau saya lihat juga kan, saya sering lewat dari asrama haji gitu kalau pergi ke kampus. Jadi saya sering lihat, wah ini kok rame banget gitu, kayak kegiatan apa gitu di sana kan. Jadi ya saya kayak ngelihat sesuatu yang berbeda begitu dari hari-hari yang sebelumnya, karena hari yang sebelumnya begitu jalanan sepi, kayak kalau dibilang sih rame lancar lah gitu, arus motornya. Tapi kalau pas hari itu saya lihat itu kayak rame banget gitu, dan itu menandakan bahwasanya bukan 1-2 orang yang mengantar satu calon jamaah haji, tapi dari satu calon jamaah haji itu bisa yang mengantarnya itu bahkan puluhan, bahkan juga ratusan orang gitu. Bukan orang terdekatnya saja, bukan keluarga terdekatnya saja, tapi tetangganya dan semua elemen masyarakat, baik itu tokoh anak muda maupun tokoh tua juga ikut begitu untuk pergi mengantarkan calon jamaah haji ini begitu. Menarik sekali. Menurut Kakak, sejak kapan tradisi ini berlangsung? Apakah udah dari zaman dulu atau cuman ada yang di zaman ini aja kayak sekarang gitu? Oh iya, kalau kita flashback gitu, kalau kita kembali ke masa lampau, sebenarnya tradisi ini udah ada sejak lama sih sebenarnya, bukan dari sekarang aja. Karena kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat ada kan namanya pelabuhan haji namanya kalau di Lombok Timur. Nah, jadi itu dulu digunakan pada saat masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang atau Nippon begitu ya. Itu digunakan oleh masyarakat sekitar, baik itu di Lombok Timur, khususnya Lombok Timur, itu dijadikan salah satu pelabuhan penting yang sangat penting begitu, di mana jalur pelabuhan itu adalah untuk menyeberangkan para calon jemaah haji menuju ke tanah suci Mekah.
Itu kalau yang di Lombok Timur. Nah beda lagi kalau yang di Mataram, di sekitaran Mataram, di sekitaran mungkin di Lombok Tengah juga, mungkin kesini juga dulu. Nah kalau di sini itu dulu ada namanya pelabuhan di Ampenan gitu, kota tua gitu. Nah jadi dulu di sana digunakan untuk memberangkatkan para calon jamaah haji ini begitu. Tapi kalau sekarang kan orang pakai pesawat, tapi kalau kita melihat ke belakang flashback ya mereka pakai perahu gitu, kapal apa ya namanya, kapal kayu lah gitu kan. Jadi sangat masih tradisional banget gitu. Kalau dibandingkan dengan masa lalu, apa sih yang membedakan keberangkatan jamaah haji ini yang dahulu dan sama yang sekarang? Apa perbedaannya? Kalau kita membahas perbedaan sebenarnya nggak terlalu jauh sih perbedaannya, karena kalau kita bahas perbedaan sebenarnya sama aja, tapi yang membedakannya itu cuman alat transportasinya itu yang membedakan. Kalau dulu kan seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu itu orang-orang calon jamaah haji ini menggunakan kapal kayu lah. Ya, kapal kayu dia pakai buat untuk ke tanah suci Mekah, karena kan dulu keterbatasan transportasi begitu kan. Jangankan kapal, sepeda aja orang dulu jarang yang punya sepeda gitu. Bukan sepeda motor, ini sepeda aja gitu, sepeda kayu gitu kan. Karena begitu sulitnya transportasi, baik itu jalur darat, laut maupun udara gitu dulu. Jadi orang-orang tua kita dulu itu memanfaatkan apa yang ada begitu. Tapi saya salut juga sih sebenarnya ya, walaupun dia menggunakan kapal kayu itu tidak memutuskan semangatnya untuk beribadah, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima begitu. Jadi ini sangat luar biasa sekali, sangat apa ya, saya terharu gitu melihat bagaimana perjuangan orang-orang tua dulu. Dia rela berlayar di tengah laut, dan itu pun waktunya berbulan-bulan ya. Iya benar. Wah, sangat lama ya Pak. Benar-benar lama itu. Itulah yang membuat saya, mengapa saya bilang terharu banget gitu melihat perjuangan kakek nenek buyut kita. Jadi ya waktunya kalau sekarang udah zaman modern kan, ya palingan 1-2 hari udah nyampe lah di tanah suci Mekah, karena ada pesawat terbang gitu kan, ada bus dan transportasi yang lainnya. Tapi kan kalau yang dulu kan dia pakai kapal kayu gitu, dan itu memakan waktu yang sangat lama, bahkan membutuhkan waktu 4-5 bulan untuk pergi dan pulang lagi ke tanah air gitu. Dan itu sangat tantangannya apa ya Kak, mempunyai tantangan tersendiri begitu, baik itu dari segi waktu maupun dari biaya dan tenaga. Makanya kalau orang-orang pergi ke tanah suci Makkah untuk beribadah itu kan, kalau orang-orang tua itu banyak tanahnya gitu kan, berhektar-hektar. Zaman dulu ya, zaman dulu ya, kayak bisa dibilang itu, lihat tanah kakek saya itu semua tanah kakek saya semua gitu, kayak gitu kan, saking luasnya kalau dulu. Nah tapi ya berhektar-hektar, tapi tanah yang sebegitu luasnya itu kenapa sekarang semakin mengerucut ke anak-anak dan cucunya? Maksudnya itu semakin dikit tanahnya kan. Kalau dulu mungkin berhektar-hektaran tanahnya, tapi sekarang malah jadi berare-are jadinya kan. Nah karena kalau orang kakek nenek kita dulu kalau pergi ke tanah suci Mekah, dia biasanya begitu kan, ini sering terjadi di masyarakat sekitar kita, baik di rumah saya juga begitu, termasuk kakek saya juga. Dia dulu ke tanah suci Mekah,
eh, menjual tanahnya begitu kan, dia menjual tanah asetnya gitu untuk pergi ke tanah suci Mekah. Nah itu mengapa saya bilang ini sangat membutuhkan tenaga, waktu dan biaya. Jadi mereka rela begitu untuk menjual tanahnya untuk melaksanakan ibadah haji, karena itu semangatnya begitu kan. Dia rela hartanya udah apa ya Kak, dia lihat nggak ngejar harta lah, Iya. udah pikirannya ke akhirat itu aja kan. Oh iya, kalau dilihat dari sisi sosial, nilai apa paling menonjol dalam tradisi ini sebenarnya? Kalau kita melihat ya, ini sisi yang paling menonjol itu sebenarnya rasa kekeluargaan gitu, dan juga ada gotong royongnya juga ada di sana, semangat gotong royong. Kemudian dan selain gotong royong dan juga kekeluargaan itu ada ini ya, apa ya namanya kalau kita lihat itu, Nilai iya religiusnya. benar banget, nilai religiusnya itu sangat Iya. kuat di sana. Karena apa? Karena sebelum calon jamaah haji ini pergi atau diantar ke asrama begitu ya, di rumah itu harus dipersiapkan dulu gitu, untuk acara apa ya, kalau di rumah saya itu namanya acara gawe begitu, begawe. Oh iya, sampai ada zikir-zikiran juga kan? Ya benar. Nah jadi itu dipersiapkan sebelum keberangkatannya, dipersiapkan baik itu dari segi untuk pengadaan doa dan zikir bersama. Nah sebelum pelaksanaan doa dan zikir bersamanya itu dilakukan, ada gotong royongnya di sana, nilai gotong royongnya, di mana masyarakat saling bahu membahu bekerja sama untuk agar kegiatan acaranya ini terlaksana dengan baik begitu. Contohnya saja kemarin di rumah, bukan dari kemarin saja tapi jauh sebelum hari itu, dari tahun-tahun sebelumnya, di sana kalau ada para calon jamaah haji mau berangkat gitu, di sana diumumin lewat masjid. Jadi diumumin kayak masyarakat itu dipersilahkan begitu, bagi yang mempunyai waktu luang begitu kan, nggak lagi kerja di sawah. Jadi masyarakat dikasih seruan begitu untuk melakukan kegiatan gotong royong seperti memetik kelapa, terus ada juga mencari kayu bakar, dan juga kayu apa ya, kalau istilahnya tuh kalau di sana di rumah dia pakai tiang dia, terus atapnya tuh pakai daun kelapa. Nah daun kelapanya itu di apa ya istilahnya, kalau sekarang saya lupa, tapi namanya itu saya lupa, tapi kalau mungkin adik lihat itu pasti adik tahu namanya. Iya. Kayak jadi atapnya gitu. Oh iya, jadi di sini kan ada orang yang terlibat gitu kan, ada bukan keluarga aja, Iya. ada warga juga. Iya. Jadi apakah masyarakat atau warga ini melakukannya secara sukarela gitu? Iya tentu saja, ini memang bentuk dari rasa kekeluargaan yang muncul dari hati yang terdalam dari masyarakat. Jadi itulah bentuk dari semangat gotong royong dan kekeluargaan ini yang harus kita pertahankan begitu, kita yang dari desa begitu kan. Kalau mungkin di kota-kota besar mungkin agak sudah memudar, tapi kita yang dari desa kita harus melestarikan kegiatan ini supaya anak dan cucu kita nanti itu bisa dapat terus merasakan bahwa ini loh rasa persaudaraan yang benar-benar kuat tanpa imbalan begitu kan. Kadang sekarang orang banyak yang mau melakukan sesuatu kalau ada imbalannya begitu. Nah kalau Iya. di rumah itu mungkin di desa-desa yang masih
desa lah gitu kan, belum terlalu kota. Bahkan kalau kelapa itu dikasih percuma begitu. Oh ya silahkan ambil aja kelapanya begitu, kayak disedekahkan begitu. Beda ya kalau sama orang kota semuanya beli. Iya dihitung-hitungin gitu Iya. kan. Kalau di pedesaan udah nggak ada yang kayak gitu. Ya udah, karena rasa keluarganya itu masih kuat. Masih kental Ya gitu. sama tahu pohon pisang. Iya. Nah kalau itu bahkan orang-orang itu memberikan begitu pohon pisangnya, nggak apa-apa silahkan tebang aja, ini ada di sini, tinggal ditebang begitu kan. Dan yang lain-lain begitu kayak kayu gitu, karena itu rasa bentuk kepedulian dan rasa cintanya begitu para calon jemaah haji ini. Biasanya suasana seperti apa yang terlihat saat pengantaran berlangsung itu? Untuk suasananya itu yang terlihat campur aduk sebenarnya, antara bahagia dan sedih dan bahagia, campur aduk pokoknya di sana. Karena bahagianya karena bisa melihat orang tersayang begitu pergi untuk melakukan ibadah haji gitu kan, ke tanah suci Mekah yang jauh. Dan siapa yang nggak mau gitu kan, sebagai agama Islam begitu kan, kita sebagai agama Islam siapa yang tidak menginginkan untuk pergi ke Baitullah untuk melihat secara langsung bahwa inilah Ka'bah itu gitu, salah satu bentuk ibadah yang sangat diinginkan oleh semua, khusus untuk yang beragama Islam begitu. Nah kalau yang untuk sedihnya ya karena kan jauh gitu kan posisinya, bukan kayak dari Rotem ke Mataram begitu kan, karena ini udah menyangkut ke luar negeri, jadi sedih juga sebenarnya kan. Kalau apalagi lebih-lebih yang dulu kan masih pakai kapal kayu gitu kan, di sana kan banyak tantangannya, belum ombak yang gede, badai di tengah laut gitu kan, itu juga menyangkut nyawa begitu kan. Jadi keluarga juga khawatir gitu kan, karena perjalanannya begitu jauh. Jadinya keluarga kayak campur aduk gitu, rasanya sedih melepaskan keluarganya. Untuk belum lagi zaman dulu belum ada HP gitu ya, untuk ngabarin kalau udah ya, sampai apa enggak. ya itu lagi yang bikin panik kayak panik sedih gitu. Tapi kalau sekarang kan udah modern kan, pakai pesawat terbang. Ya kalau udah nyampe tinggal PC ngabarin. Iya tinggal PC ngabarin. Tapi ya tetap aja sih, walaupun zaman berubah dari zaman yang pakai kapal kayu dan juga pesawat, tentu saja sebagai keluarga dan juga masyarakat tentu saja masih tetap aja sih ada rasa sedih harunya untuk melepas calon jemaah haji ini. Karena pesawat kan juga walaupun sebagai transportasi yang paling aman, tingkat nomor 1 di dunia, tapi kan juga ada faktor-faktor lainnya juga di sana, seperti karena kan di sana jutaan umat Islam berkumpul di tempat yang sama, jadinya suasananya itu sesek gitu kan. Kadang ada, kita sering lihat berita-berita di televisi begitu kan, para calon jemaah haji ini berdesak-desakan sampai menyebabkan beliau meninggal dunia juga kan. Bahkan dulu ada kejadian yang pas di lingkungan Ka'bah itu sedang dilakukan renovasi, ada kren yang jatuh yang menimpa juga salah satu jemaah haji Indonesia sampai meninggal dunia di sana. Dan yang lebih sedihnya lagi, karena meninggalnya di tanah suci Makkah dan almarhum atau almarhumah dimakamkan di sana. Jadi
almarhumah keluarga tidak bisa melihat secara langsung begitu almarhum atau almarhumah itu. Oh ya Kak, apakah tradisi ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat gitu? Kalau kita lihat untuk dampak ekonominya sebenarnya ada, bukan hanya di dalam lingkungan masyarakat itu saja yang terdampak, akan tetapi kita lihat dari pasar atau di sini di asrama itu kan, kalau kita lihat di sana itu ada orang-orang yang jual begitu kan, jual makanan, minuman, supaya yang mengantarkan ini mungkin dia haus, mungkin lapar, jadinya dia makan Indomie dan ada minum Pocari Sweat mungkin di sana kan. Jadi dampak ekonominya juga tetap ada begitu untuk para UMKM yang ada di sekitarnya begitu. Baik. Jadi dengan ini pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah bagaimana cara kita sebagai anak muda generasi sekarang itu untuk mempertahankan tradisi ini, karena tradisi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan bersosial, karena kan kita tidak bisa, karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, jadinya kita akan membutuhkan satu sama lain begitu kan. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Jadi dengan adanya tradisi ini memberikan kita bahwa kekeluargaan itu seperti ini, dan rasa saling menyayangi, dan ada gotong royongnya ada di sana, dan religiusnya juga sangat kuat di sana. Karena sebelum keberangkatan calon jemaah haji ini dan sampai calon jemaah haji ini sudah sampai di tanah suci Mekah, tetap para keluarga di rumah mendoakan begitu, mendoakan untuk keselamatannya, baik di tanah suci Mekah sampai pulang ke tanah air Indonesia. Oke, baik Kakak, terima kasih ya, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Dari diskusi ini kita dapat memahami bahwa tradisi pengantar jamaah haji itu di Lombok bukan hanya kegiatan seremonial semata, tetapi juga mencerminkan nilai kekeluargaan, gotong royong, budaya, dan religius masyarakat. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah berbagi wawasan pada hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.